I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum masuk ke dalam presentasi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Adelus Alisya Putri, Dafarikul Ramadan, Ikrimah Tasbita, Linda Damayanti, Muhammad Farhan Sulaiman, Najibah Rahmania, Novi Hidayati, Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Ziti Mustafa Kemal. Kita lanjut langsung ke materinya aja. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan mengenai sumber sejarah fosil. Apa sih fosil itu? Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil merupakan sisa makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, maupun manusia yang sudah menjadi mineral atau batu. Fosil merupakan kelompok sumber sejarah berdasarkan bentuk. Selanjutnya manfaat fosil. Apa sih manfaat fosil itu? Fosil bermanfaat untuk mengetahui sejarah pada masa lampau atau menentukan periode waktu. Melalui fosil, kita dapat menentukan umur bumi, mengetahui perkembangan flora, fauna, maupun perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Selanjutnya, fosil manusia purba dibagi menjadi 8 jenis. Untuk mengetahui lebih dalam, akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kelompok 7 yang lain. Picanthropus mojacartensis. Picanthropus mojacartensis disebut juga Picanthropus robustus, yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Picanthropus mojacartensis ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur oleh Ralph von Koningswald. Diperkirakan hidupnya 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Picanthropus mojacartensis yang pertama adalah memiliki tulang pipi yang kuat, memiliki hidung yang besar, memiliki tubuh yang tinggi, tingginya sekitar 165 hingga 180 cm, hidupnya masih mengumpulkan makanan atau food selection, dan yang terakhir adalah memiliki badan yang tegak. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus adalah manusia Jawa jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan oleh Eugen Dubus, pemimpin tim yang berhasil menemukan fosil tengkoraknya pada tahun 1891. Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup pada 1-0,5 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu memiliki otak dengan volume 750-1350 cc yang artinya lebih besar dari Meganthropus. Memiliki tinggi badan sekitar 155-180 cm. Memiliki postur tubuh yang tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Homo wajakensis. Homo wajakensis adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Riesosten pada tanggal 24 Oktober. Ditemukan pertama kali di desa Wajak, Tulungagur, Jawa Timur. Ciri-ciri: ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya sedang miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otak sekitar 1630 cc. Tingginya sekitar 173 cm. Homo florensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown and Mick J. Morburn bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo florensis diperkirakan hidup antara 95.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Homo florensis adalah bagian dahi tidak menonjol dan sempit, volume otak 380 cc, tengkorak berukuran kecil dan memanjang. Beratnya sekitar 30 kg, tinggi badan sekitar 100 cm. Bagian dahi tidak menonjol dan sempit. Paleojuvenicus. Meganthropus berasal dari kata mega yang berarti besar dan anthropus berarti manusia dan paleo berarti tertua, serta Javanicus berarti Jawa dan Meganthropus paleojuvenicus adalah fosil manusia bertubuh besar paling tua di Pulau Jawa. Pertama kali ditemukan oleh Ghr von Koningswald. Diperkirakan hidup pada 1 atau sampai 2 juta tahun yang lalu.
pada masa penelitian Paleolitikum. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah: 1. Memiliki rahang yang kuat dan tebal. 2. Kening yang tebal dan menonjol. 3. Tubuhnya yang sangat tegap. 4. Tulang pipi yang tebal dan sangat menonjol dampak sangat yang dominan. 5. Punya otot yang sangat kuat. 6. Volume otaknya 900 cc dan tingginya sekitar 250 meter. Yang terakhir, tidak memiliki dagu tetapi bagian mulutnya sedikit menonjol. Itulah ciri-ciri dan jenis Meganthropus. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Penemuan fosil Homo sapiens di Indonesia berawal pada tahun 1889 di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Penemu Homo sapiens ialah Van Richthofen. Homo sapiens muncul pada periode zaman batu lama atau yang disebut dengan Paleolitikum atas. Zaman ini terjadi sekitar 10.000 tahun sebelum masuk Masehi. Ciri-ciri Homo sapiens sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, volume otak antara 1000 sampai 2000 cc, reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang berukurannya menjadi lebih mungil, dan yang terakhir telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Homo soloensis adalah hominid atau manusia purba yang diperkirakan hidup di daerah Sungai Begawan, Solo Purba. Homo soloensis ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 oleh beberapa sejarawan asal Belanda, yaitu Terhard Arnold dan G.H.R. Koeningwald. Tempat penemuan fosil Homo soloensis ada di dua tempat. Pertama, di Desa Ngandong, Kabupaten Blora, dan Sangiran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Homo soloensis hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistosen akhir. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri Homo soloensis? Jadi, Homo soloensis memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, otak kecilnya lebih besar dari otak kecil Pithecanthropus erectus. Kedua, tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus dengan volume berkisar 1000 sampai 1300 cc. Kemudian berbadan tegap dan tinggi kurang lebih 180 cm. Terakhir, tonjolan kening agak terputus di tengah. Pengertian dari Pithecanthropus soloensis dapat diartikan sebagai manusia kera dari Solo. Ditemukan nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya. Ciri-ciri dari Pithecanthropus soloensis adalah tengkorak yang lonjong, tebal dan padat. Kepala bagian belakang menonjol. Memiliki rongga mata yang sangat panjang, hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dan dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat, dan tinggi badan berkisar 165 sampai 185 cm, dan mempunyai volume otak 750 sampai 1350 cc. Ditemukan di daerah Ngandong, dekat Sungai Begawan, Solo. Yang menemukan adalah G.H.R. von Koenigswald, Opernord, dan Terhard ditemukan sekitar 1931 hingga 1933. Perkiraan hidup Pithecanthropus soloensis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu.